Dalam hadirat-Mu saja Bapa, ku kan tenang dan damai di dalam-Mu. Kau naungi. Selamat pagi menjelang siang, semoga semuanya semangat mendengarkan firman Tuhan sama seperti saya juga semangat menceritakannya hari ini. Oke, hari ini mau cerita. Mungkin kalau misalnya khotbah itu serius sekali, tapi ini ceritanya pemikiran saya yang saya renungkan 2 minggu ini. Judulnya Mekanisme Mendengar. Mekanisme Mendengar. Lukas 8 ayat 18a bilang, take care then how you hear. Perhatikanlah bagaimana kamu mendengar. Take care then how you hear. Mekanisme mendengar. Mekanisme itu cara kerja sesuatu, bagaimana cara bekerjanya, mekanisme mendengar. Hari ini, tadi berpikir waktu mau datang ke LCC, aku mendengar apa ya gitu. Terus ada satu bunyi kecil yang aku dengarkan, yang saya dengarkan. Sejak banjir kemarin, kalau misalnya tekan gas di mobil, itu bunyinya bisa mem gitu. Jadi itu yang saya dengar secara tidak sengaja. Mendengar. Kita nggak pernah sadar loh, kalau ternyata mendengar itu 24/7. Telinga itu nggak pernah turn off. Telinga itu selalu nyala, tidur pun mendengar. Kalau ada yang tahu, ada anak Osi yang papanya lagi di rumah sakit, saya tanya kemarin, papamu dengar nggak? Kemarin saya ngobrol dengan semangat. Su, ayo cepet sembuh Su gitu. Tapi susuknya sih nggak berespon ya. Terus dia bilang, dengar C gitu. Kita mendengar tuh 24/7, nggak pernah turn off. Makanya itu kalau dulu Ko Anton pernah bilang, nabi-nabi di zaman perjanjian lama itu mereka mendengar waktu tidur, mereka mendengarkan firman Tuhan. Supaya mereka mimpinya pun mimpi firman. Tapi pendengaran kita itu terbatas. Pendengaran kita tuh cuma 20 sampai 20 ribu hertz. Kita bukan gajah yang infrasonik atau bukan kelelawar yang ultrasonik. Kita bukan burung, juga bukan anjing yang infrasonik dan ultrasonik. Kita terbatas. Jadi ada kontradiktif di dalam apa yang terjadi dalam hidup kita. Telinganya mendengar 24/7 juga pernah berhenti, tapi pendengarannya terbatas. Dan sekarang kita itu bisa mendengar banyak hal. Sadar nggak sih? Kita bisa mendengar gosipan ini, gosipan itu. Kalau ada yang bilang SMCC itu kecil, dinding pun bertelinga katanya gitu kan. Mendengar. Manusia mendengarkan banyak hal. Padahal, ini kontradiktif lagi, padahal pendengaran kita itu butuh dibatasi. Secara fisik dan secara spiritual, butuh dibatasi. Butuh ada yang didengar, butuh ada yang tidak didengar. Jadi, kalau sekarang banyak earphone yang noise cancellation, ada waktu di mana kita tidak boleh mendengar. Kalau misalnya lihat di Instagram atau di YouTube ada test your hearing, test your ear gitu kan. Umur telingamu berapa? Semakin kecil suaranya. Kita tuh ternyata tidak boleh sembarang mendengar. Di gambarnya ini itu fotonya Nabi Samuel, gambarnya Nabi Samuel yang dia mendengar bunyi kambing domba yang mengerit karena dia mendengar bunyi kambing domba yang mengerit karena Saul tidak diberkati Tuhan ceritanya. Nah, video pertama boleh. Ini. For example, around 20% of people will actually hear a thud each time it lands in a phenomenon known as visually evoked auditory response. Ya, stop. Ada nggak tadi yang mendengar di telinganya bisa membayangkan nggak bunyinya tik-tok, tik-tok? Nggak mungkin. Bunyinya toeng atau toeng gitu ya. Nggak mungkin suaranya kodian, nggak mungkin. Backgroundnya ini nggak mungkin. Ya, jadi kemungkinan bunyinya toeng gitu kan. Jadi ketika kita mendengar, kita tuh sekaligus berpikir, kenapa tadi ada bunyi toeng di kepala kita? Saya nggak tahu apakah di kepalanya ada bunyi yang lain, tapi seharusnya nggak ada. Pilihannya cuma 2, bunyinya toeng atau tidak ada bunyi. Karena mungkin orang yang tidak
mahir berimajinasi tidak mengeluarkan bunyi itu. Telinga memiliki ilusinya sendiri. Jadi ketika kita mendengar, kita tuh seringkali lupa kalau setelah mendengar kita langsung berpikir. Kita langsung ngambil kesimpulan. Harusnya tadi nggak ada yang butuh waktu 30 detik atau 1 menit untuk mengeluarkan bunyi teng, teng, teng gitu tadi kan. Mendengar tuh sepaket dengan berpikir. Dan pemikiran kita punya latar belakangnya sendiri. Mungkin karena pernah lihat sesuatu yang bouncy gitu ya, mental-mental, jadi bisa keluar bunyi itu. Dan kita cenderung percaya sama pemikiran kita, yakin teguh. Nah, padahal ada satu teori psikologi yang namanya Dunning-Kruger effect. Ini diagramnya di sini. Jadi ketika orang, saya berusaha untuk jalan kanan kiri daripada diprotes ya. Jadi ketika kita pertama kali mengerti, kita tuh langsung sok tahu banget, merasa pintar. Dikasih tahu, aku sudah tahu, aku sudah ngerti. Ini pertama kali. Tapi semakin kita belajar, kita sampai ada di titik bawah sini. Ternyata aku gak terlalu pintar ya, ternyata aku gak tahu apa-apa. Semakin belajar lagi sampai super jago, bahkan tidak mengimbangi posisi pertama. Jadi orang yang paling sok tahu adalah orang yang paling gak tahu sebenarnya. Ketika kita berpikir, ketika kita bilang aku tahu semuanya, ya sebenarnya lagi gak tahu apa-apa. Yang kedua, walaupun poinnya banyak ya, maksudnya yang kedua ini, ada pemahaman baru, bukan pemahaman baru, pemahaman yang banyak dibahas di dunia psikologi namanya sesat pikir, logical fallacy. Kita tuh punya banyak kesalahan ketika berpikir, cepat mengambil kesimpulan, ketika menyalahkan orang, disalahin orang itu sudah salah, sudah jelek, sudah pendek, sudah padahal mikir gitu. Padahal kan gak ada hubungannya sama jelek gitu, orang mikir ya mikir aja. Tapi mikir sama jelek bisa digabung jadi satu ketika kita marah. Bisa terlalu cepat ngambil kesimpulan, menyalahkan tanpa sebab, menyalahkan pribadinya, bukan menyalahkan apa yang dilakukan, logical fallacy. Kalau di Alkitab ada di Matius 13 ayat 13 yang bilang, kamu mendengar tapi kamu gak mengerti. Kita tuh sering mendengar tapi kita gak selalu ngerti, bahkan seringkali kita tuh gak ngerti. Jadi kalau tadi itu cuman intro soal tower yang lompat-lompat itu, tapi ya, kita punya ilusi sendiri. Tuhan bilang, for the wisdom of this world is foolishness, absurdity, stupidity before God. Hikmat dari dunia ini kebodohan. Kebodohan bagi Tuhan. For it is written in scripture, He is the one who catches the wise and clever in their craftiness. Tuhan itu yang menangkap, menjebak mereka yang merasa bijak dan merasa pintar di dalam kelicikannya. By default kita itu licik, kita itu sok tahu yang peak of mon stupid, yang paling tinggi ini by default. Jadi cukup berbahaya ketika kita gak dekat sama Tuhan, ketika kita merasa kita lebih tahu daripada orang lain, itu sebenarnya kita lagi banyak gak tahu, kita paling gak tahu. Nah, kita mendengar, berpikir, jadi satu paket. Yang kita sering gak sadar, mendengar dan berpikir, hasilnya adalah kita pasti didengar. Kita tuh didengar. Siapa yang di sini pernah dengar kalau Jives pintar jualan? Pernah dengar toh? Dengar kalau Jives pintar jualan. Dulu waktu beli minuman kata Jives, Cece ayo beli, nanti Cece beli minuman dapat sedotan loh kan, pasti dapat sedotan. Mohon maaf ya, ini kok. Tapi ya dibeli karena Jives yang jualan. Karena didengar, kita dengar omongan orang, kita mendengar. Habis mendengar kita didengar, kita ngomong. Ini kita sering gak sadar. Tidak terasa tapi pasti terjadi, pasti kita didengar. Pasti didengar, sama seperti bunyi gas mobil saya tadi, pasti gas itu nggak sadar kalau bunyi gas tadi nggak sadar kalau saya mendengar. Jadi bunyi gas itu saya didengar oleh saya. We believe so we speak. Ini nggak pakai rumus Alkitab, di Alkitab ada, tapi by default kita itu ngomong karena kita percaya. Tak beritahu ya,
Ko Randy kalau ngelesin gitar, ciamik pol. Kita percaya, jadi kita ngomong. Kita percaya, terus kita ngomong. Ketika kita punya kesalahan, tadi yang aku bilang logical fallacy sama Dunning-Kruger effect tadi, efeknya orang jadi salah mendengar. Sampai sini bisa ditangkap ya. Kita mendengar sepakat dengan berpikir, dan ketika mendengar dan berpikir, itu hasilnya adalah kita didengar orang. Video kedua boleh, yang tadi. Nah, ini bagaimana sebuah suara di film itu dibuat. Kalau orang pukul-pukulan, yang mukul satu orang tapi bertiga. Kalau orang ketakutan atau serem itu yang mereka. Nah, ini adalah suara-suara yang sering kita dengar di film. Yang habis ini lucu. Nah, dia kayak menginjak pita, tapi supaya kedengaran seperti di atas rumput berjalan. Nah, saya sih pribadi waktu lihat tadi itu kayak mikir, wow, ternyata gitu caranya. Ternyata itu caranya. Mendengar dan berpikir kita didengar. Nah, setelah tadi lihat video yang tadi, itu kita belajar satu kata yang baru, yaitu memahami. Memahami. Setelah lihat, kita jadi paham. Oh, itu cara bikinnya. Salah satu ayat yang sangat terkenal, tapi jarang dibahas, Keluaran 31 ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian. Memahami, mengerti. Pengertian, pemahaman. Dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ini ceritanya Bezaliel, dia diberi pengertian sama Tuhan untuk merancang, merakit sesuatu. Memahami lain ayatnya di For the Lord grants wisdom, for his mouth come knowledge and understanding. Tuhan yang kasih hikmat, dari mulutnya keluar pengetahuan dan pengertian, pemahaman. Memahami itu penting sekali. Yang terakhir, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. Hikmat itu adalah prinsip hidup yang sangat penting. Jadi, untuk semuanya yang kamu punya, carilah, kejarlah pemahaman. Kita itu sering marah, sering ngomel, mengeluh, menggerutu, berpikir salah, dan lain-lainnya karena kita nggak paham loh. Banyak hal di hidup itu kita nggak paham. Ya seperti yang banyak orang tahu, seperti yang banyak orang dengar, bahwa saya chat sama Bapak Rohani saya setiap hari, walaupun tidak setiap hari dibalas gitu kan. Itu Bapak Rohani saya sering ngomong, kamu ini nggak paham loh Nas. Kamu tuh nggak paham maksudku. Dan saya seperti orang bodoh tadi yang di tingkat paling tinggi, paham, aku paham kok, aku paham maksudmu, aku paham gitu. Yes man gitu. Padahal enggak. Padahal kita tuh sering nggak paham. Kalau dikaitkan sama yang tadi, bisa balik nggak ini? Kalau dikaitkan dengan yang ini, saya itu sering ditangkap Tuhan dalam kebodohan dan kelicikan saya karena merasa tahu banyak hal, merasa ngerti, padahal enggak. Padahal dari firman yang dari ini, pemahaman itu cuma bisa didapat dari Tuhan. Kenapa ya hidupku susah, kenapa kok semua terhimpit, kenapa kok aku punya orang tua ini, punya kondisi ekonomi ini, kita perlu memahami, perlu cari Tuhan. Memahami, asal katanya binau bacanya. Pemahaman akan pengetahuan, pemahaman akan makna, pemahaman yang sempurna. Ketika kita paham, kita tuh bisa mengerti secara lengkap. Binau. Memahami, understanding adalah jembatan antara hikmat dan pengetahuan. Ketika kita paham, kita bisa ngerti, oh Tuhan maksudnya ini. Oh hikmat Tuhan itu yang harus dikerjakan ini. Kita sering salah langkah karena kita nggak paham. Termasuk saya juga sering nggak paham
kenapa Tuhan menempatkan saya di posisi yang sekarang. Pemahaman, understanding, be now, itu memungkinkan kita memiliki sudut pandang Tuhan. Bisa melihat gitu loh, maksudnya Tuhan apa ya? Maksudnya Tuhan apa ya? Saya adalah orang yang susah menjelaskan sesuatu karena bisanya nyeles jualan terus semua dijual gitu. Ya, sekalian jualan di bawah ada brosur donor darah. Kalau misalnya ada yang butuh ngambil silahkan. Saya susah menjelaskan. Tapi untuk menjelaskan sesuatu saya butuh memahami, saya butuh be now ini. Memahami, mengetahui, memahami makna, memahami dengan sempurna. Salah satu tokoh yang sangat terkenal Daniel 9 ayat 22. He explained to me, itu malaikat Tuhan yang menjelaskan. Daniel, I have come here to give you insight and understanding. Tuhan yang kasih pemahaman, paham. Kalau di throwback tadi, kalau misalnya diulang, pertama kita itu selalu mendengar. Dan ketika mendengar kita sepakat dengan berpikir, selalu mendengar dan selalu berpikir. Pemikiran kita yang mendasari apa yang akan didengar sama orang. Nah, ketika kita mengetahui satu hal yang baru, butuh memahami, butuh understanding, butuh mengerti. Tuhan itu maksudnya apa sih? Butuh memahami. Salah satu yang saya sangat senang ceritakan ke semua orang, bahwa kita tuh punya Tuhan yang besar, pol. Kita punya Tuhan yang besar. Dan di dalam Alkitab itu ada banyak cerita soal Tuhan yang besar. Unbelievable Bible stories, pasti banyak yang nggak tahu, pasti banyak yang nggak tahu, kok yakin sekali ya, nggak boleh terlalu yakin, karena saya belajar juga. Unbelievable Bible stories, ini yang perlu kita pahami kalau Tuhan bisa melakukan banyak hal. Pernah tahu nggak sih, kalau di Alkitab itu pernah datang giant angel? Pasti nggak ada yang pernah tahu. Di 1 Tawarikh 21 ayat 16, malaikat Tuhan yang besarnya itu dari bumi menjulang ke surga, giant angel. Saya suka loh menceritakan kayak beginian, karena bagi saya, ketika saya menceritakan bahwa Tuhan pernah kirim giant angel ke bumi, itu bukan cuma di film Ultraman, aduh Ultraman kok tua sekali. Film apa? Yang baru film apa? Superhero, yang besar gitu menjulang. Itu enggak cuma di film, tapi Tuhan pernah kirim. Ketika Tuhan marah, Tuhan kirim giant angel. 1 Tawarikh 21 ayat 16, silakan dibuka sendiri. Terus ketika saya tahu soal 12 pengintai masuk ke tanah Kanaan, halah paling kita mikirnya gini, halah mereka ini gak beriman, gak percaya kalau Tuhan menyertai. Padahal di tanah Kanaan itu tuayannya itu diangkat sama 2 orang untuk 1 batang anggur. Diangkat 2 orang, 1 batang anggur, ada buah delima dan buah ara. Tapi 1 tangkai anggur segitu besarnya, ya wajar toh kalau misalnya takut. Sekarang saya bayangin mungkin Ko Budianto Purnomo gitu kan cukup besar gitu ya, 2 orang, dia ngangkat tiang terus tengahnya tuh ada anggur segede gitu. Ya kok saya pribadi juga akan takut lah, saya pasti bilang Tuhan kasih padan yang normal-normal aja lah Tuhan, jangan besar-besar. Kok aku jadi minder ya, ini masa anggur sama akunya besaran anggurnya gitu kan. Tuhan pernah menunjukkan itu ke rakyat Israel. Dan yang terakhir, selain kita pernah tahu Filipus itu bisa bertransform, bisa teleport, ternyata Nabi Elia itu pernah berlari dari Gunung Karmel ke Yisrael dengan kecepatan 56 km per jam. 56 km per jam, ya saya sih nggak pernah ikut maraton, mungkin siapa yang pernah ikut maraton mungkin paham 56 km per jam itu gimana. Dia mendahului Raja Ahab dan sampai lebih dulu. Elia super speed, 1 Raja-Raja 18 ayat 46. Di Alkitab itu isinya banyak keajaiban loh. Banyak keajaiban. Jadi ketika saya memahami bahwa Allah yang saya sembah itu punya banyak keajaiban, banyak surprise. Yang selalu bikin saya ngomong, wow Tuhan keren. Akhirnya pemahaman saya berubah.
Akhirnya saya memahami Tuhan yang berbeda. Bahwa Tuhan, setahu saya terbatas, jamnya cuma punya 24 jam, harinya cuma punya 7, tapi Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya maksud yang saya sendiri nggak paham. Yang saya butuh mendekat, melekat sama Tuhan, itu pun belum tentu saya paham. Terus mendekat, terus mencari Tuhan. Jadi ketika membaca Alkitab itu meningkatkan pemahaman saya. Membangkitkan pemahaman saya mengenai hidup yang sama yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab dan dialami juga oleh saya. Memahami dan mendengarkan. Tadi ngomong soal mendengar, sekarang ngomong soal mendengarkan. Bapak rohani saya selain suka ngomong, kamu tuh gak paham Nas, gitu. Terus dia suka bilang, kamu ini mendengarkan gak sih? Bedanya mendengar dan mendengarkan itu dikatakan. Bedanya mendengarkan dan mendengar dikatakan. Yang kan itu artinya dengan sungguh-sungguh, dengan intensional. 1 Samuel 3 ayat 3-10. Memberi telinga dengan intensional, sungguh-sungguh mendengarkan. Dengan penuh ketaatan, dengan rajin diulang. Mendengarkan. Saya mendengarkan. Hari ini Agnes ngomong di depan. Yang gak didengerin juga gak apa-apa sih, kan urusannya sama Tuhan gitu ya. Tapi kalau mendengarkan itu dengan penuh intensional, dengan sangat yakin, memusatkan perhatian, mendengarkan. 1 Samuel 3 ayat 3-10 itu cerita di mana Samuel mendengar suara Tuhan 2 kali. Yang ketiga kali ketika dia lari ke Nabi Eli, dia benar-benar mendengarkan. Nanti kalau ada suara lagi kamu bilang, ya Tuhan ini aku gitu kan. Kalau gak salah, harusnya sih benar. Tapi kan mendengarkan. Setelah 2 kali dipanggil, yang ketiga dia mendengarkan, memberi telinga. Mungkin gambarnya sebenarnya kayak gambar yang Samuel tadi ya, yang dia mendengarkan. Mendengarkan yang kalau di Alkitab, asal katanya saya nggak bahas terlalu dalam, tapi asal katanya syama. To hear, listen, and obey. Kita tuh suka mendengar, kita mendengarkan, tapi nggak sampai level, seringkali kita nggak sampai di level syama ini. To hear, listen, and obey. Mendengarkan, mendengarkan, taat. Mendengarkan, dan taat. Nah, tak ulangi lagi supaya nggak lupa karena ini cukup panjang. Yang pertama, kita selalu mendengar. Dan ketika kita mendengar sepaket dengan berpikir. Ketika mendengar dan berpikir, hasilnya kita pasti didengar orang. Didengar, bukan didengarkan ya, didengar orang, didengar. Ya aku dengar, siapa, didengar. Nah, butuh understanding baru supaya kita paham pemahaman yang berbeda. Dan understanding itu perlu didengarkan, perlu mendengarkan, diulang terus. Kenapa Tuhan bilang berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena perlu diulang terus. Sampai di luar kepala itu, bahkan kalau kagetnya ayat gitu, ya ampun suci sekali gitu ya. Tapi maksudnya kayak gitu, kalau misalnya kaget atau khawatir yang keluar ayat gitu. Mendengarkan. Nah, kita itu ketika kita paham, punya understanding baru dan kita mendengarkan yang levelnya kayak syama itu, kita pasti gak tahan untuk memperdengarkan. Memperdengarkan itu kasih tahu orang lain dengan intensi yang khusus. Kalau misalnya saya biasanya sering cerita di story, sampai ada yang chat saya, "Ci, aku mau cerita." Aku tanya, cerita apa? Gak ada, aku cuma tiru-tiru storymu, ya ampun. Tapi memperdengarkan dengan sangat intensional, menceritakan dengan maksud memperdengarkan. Ketika kita punya pemahaman yang baru, kita mendengarkan Tuhan, kita mendengarkan pemahaman itu berulang-ulang, kita pasti gak tahan untuk memperdengarkan. Kalau misalnya berpikirnya memperdengarkan itu karena tugas kita sebagai anak Tuhan, amanat agung, itu kayaknya kok ngerjain tugas itu ya udah gitu loh ya. Kita kalau punya tugas kan sering gak dikerjakan gitu. Tapi boleh gak kalau misalnya kita punya pemahaman baru hari ini. Bahwa ketika kita mengalami Tuhan, contohnya di Markus 5 ayat 42,
anak gadisnya Yairus, segera bangun dan berjalan, sudah mati ceritanya. Anak gadis itu segera bangun dan berjalan, umurnya sudah 12 tahun. Semua yang menyaksikan kejadian itu sangat kagum. Kapan sih terakhir kali kagum sama Tuhan? Tuhan keren Paul. Thank you loh Tuhan, aku punya hidup yang kayak gini. Thank you aku punya temen yang kayak Jojo misalnya selalu offering helping hand. Atau thank you Tuhan punya temen yang suka bikin mangkel karena itu melatih kesabaranku. Maksudnya kita seberapa sering kita kagum sama Tuhan gitu. Nah kata kagum ini di Alkitab itu keluar 7 kali. Yang asal katanya tuh ekstasis. Aku nulisnya ekstasi, itu bahasa Inggrisnya. An overwhelming feeling of great happiness or joyful excitement. Kalau di bahasa Indonesia kan itu perasaan yang sangat super duper bahagia, gembira, ria. Jadi nggak tak tulis bahasa Indonesianya karena kan jadi agak membingungkan gitu ya. An overwhelming feeling of great happiness, happy sekali, senang sekali. Kita itu by default manusia itu suka menceritakan kesusahan. Berapa banyak yang di Komsel cerita, iya lagi susah, gak bisa bayar ini, gak bisa bayar ini, punya masalah, punya ini, punya ini. Tapi ketika kita punya pemahaman baru, memahami, dan kita mendengarkan pemahaman itu berulang-ulang, kita akan dengan sangat sadar, kagum sama Tuhan. Sampai enggak tahan untuk tidak memperdengarkan ke orang lain. Tak kasih tahu ya. Bukan ngomong, kamu tahu enggak? Itu kan yang di Reels yang lagi booming. Kamu tahu enggak? Terus semua datang buat gosipan. Bukan itu. Orang suka gosipan. Tapi orang lupa tujuannya gosipan itu apa. Tapi kita harus dengan sadar ketika punya pemahaman yang baru, kita memperdengarkan rasa kagum kita sama Tuhan. Roma 4 ayat 15. Berbahagialah orang yang menyampaikan kabar baik ini. Ketika kita mendengarkan kabar baik, kabar keselamatan, kabar penebusan, kabar apalah, semua kabar baik yang berhubungan sama Tuhan, itu orang-orang itu yang menyampaikan, bukan yang mendengar ya, yang menyampaikan itu berbahagia. Tuhan nggak bilang yang mendengar berbahagia ya jelas, orang diberi nggak ada yang nggak bahagia. Tapi yang memberi itu berbahagia. Menceritakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, itu berbahagia loh. Berbahagia, senang sekali. Tahu nggak, aku punya Tuhan yang besar. Gitu. Berkaitan dengan visi SMCC tahun ini, walk in His kingdom. Kenapa sih kita tuh susah atau takut atau nggak mau atau enggan, sungkan memperdengarkan cerita soal Tuhan. Mungkin kita takut dimaki, kita takut dimusuhi, dijauhi, dibenci atau apa. Tapi percayalah ketika kita menceritakan soal Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai yang diceritakan tiap minggu di mimbar ini. Kita walk in His kingdom bersama Tuhan, menceritakan Tuhan, kepentingan Tuhan, bukan buat diri kita. Bahkan ketika saya menceritakan soal Tuhan, kenapa sangat semangat? Karena bagi saya, yang untung orang lain yang dengar loh. Saya ketika cerita, saya selalu bilang ini bukan karena saya. Bahkan untuk berdiri di sini dan menceritakan ini semua, teman-teman dekat saya tahu, saya memikirkan ini selama 2 minggu, setiap hari saya ngomel. Tapi kalau yang bisa bikin, bisa ngomong di depan, bukan saya. Tuhan yang bisa bikin. Jadi saya mau cerita, untuk bisa ngomong hari ini, saya mau cerita sama kalian semua, saya memperdengarkan Tuhan. Tuhan loh yang bisa bikin semua alur yang terasa rapi ini. Walaupun mungkin ada yang tidak merasa rapi, tapi ini sudah yang terbaik yang saya bisa buat. Walk in His kingdom. Berjalannya sama Tuhan, melakukannya sama Tuhan. Ketika kita punya pemahaman baru, kita pasti nggak tahan buat tidak memperdengarkan siapa Tuhan. Summary-nya adalah mekanisme mendengar, cara kerja mendengar yang bersama dengan Tuhan. Yang pertama kita mendengar sepakat dengan berpikir. Setelah kita punya pemahaman baru dan kita dengarkan terus-menerus, mendengarkan berulang-ulang, didengar berulang-ulang, kita nggak akan tahan buat nggak cerita sama orang, memperdengarkan ke orang lain. Untungnya apa sih cerita soal Tuhan ke orang lain? Untungnya bukan apa-apa, bukan buat kita. Untungnya kita menolong orang lain itu buat kenal Tuhan yang sama. Karena di dalam hidup kita yang paling penting itu punya Tuhan.
paling penting itu punya Tuhan. Ayat yang sangat keren menurut saya, Roma 10 ayat 14c, tapi di atasnya ada ayat-ayat, ada penjelasan lainnya. Bagaimana orang mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Pemain musik boleh naik ke atas. Bagaimana orang mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kita perlu memperdengarkan Tuhan yang kita dengarkan, yang kita pahami. Dan saya sangat senang, sangat bergembira, sangat semangat menceritakan soal Tuhan yang saya dengar setiap hari. Saya berusaha untuk cari, aku mau cerita Tuhan yang mana ya? Tuh. Tahun lalu kalau ada yang datang PRK, tahun lalu ya, kalau ada yang datang PRK, harusnya tahu saya cerita soal papa. Papa saya punya sakit Parkinson, 15 tahun dia sakit. Setelah saya cerita, kondisi papa tidak membaik. Waktu itu saya cerita ada orang misionaris dari Australia kalau nggak salah, tapi dia tinggal di Manado, dia sembuh. Parkinson itu adalah sakit yang nggak ada obat, bukan nggak ada obatnya, tapi semakin lama semakin tinggal nunggu waktu lah, tinggal nunggu waktu akan semakin parah gitu. Terus saya bilang waktu itu di sini, saya ngajak semua buat berdoa, buat setiap kesembuhan yang dirindukan, karena saya juga berdoa buat papa. Tapi setelah itu kondisi papa semakin jelek, sampai akhirnya sebentar lagi saya akan memperdengarkan suara papa saya ke video sih. Papa saya ke kalian semua. Boleh diputar video terakhir? Tuhan menyembuhkan papa loh ya. I love you papa. Nah itu hebat Tuhan aja ya. Dalam hidup papa, Tuhan Banyak berbuat mujizat dalam hidup papa. Ditolong suaranya berapa jadi suara jernih. Terus kesetrum motor balik semua selamat kabeh. ya papa saya ngomong Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam namamu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ini papa tak saya. akan goyang selamanya. Setiap hari ketika Amin. ketemu papa, saya selalu bilang, Pak, kalau papa sakit, berarti Tuhan mau bekerja di dalam hidupnya papa. Kalau sekarang Tuhan, kalau kita percaya Tuhan itu Tuhan yang hidup, saya percaya papa pasti jalan. Ada waktu papa gak bisa jalan, untuk ke WC papa merangkak, saya nangis. Tuhan please, mau papa jalan. Papaku bukan papa yang sempurna, papa punya banyak kekurangan, tapi dia papaku. Papa yang Tuhan kasih. Papa punya sakit sudah 15 tahun. Kalau hari ini papa bisa ngomong, papa bisa nyanyi. Ngomongnya gak patah-patah, ngomongnya bisa didengar, harusnya semua orang ngerti di sini. Thank you. Mari memperdengarkan Tuhan yang sama. Ketika kita memahami bahwa hidup kita itu penuh sama Tuhan. Pemain musik, worshipper boleh naik. Pemain musik lagi. Mari memperdengarkan Tuhan. Memahami bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan yang sama hebatnya, yang bisa kirim giant angel. Yang bisa membelah lautan, membangkitkan orang mati. Saya yakin di hidup setiap kita, Tuhan itu bekerjanya berbeda, gak ada yang sama. Gak ada yang sama, tapi Tuhan yang sama akan terus bekerja. Perlu terus menceritakan, memperdengarkan siapa sih Tuhan yang kita sembah. Siapa sih Tuhan yang maha kuasa itu siapa sih. Ayo sama-sama memahami, mendengarkan, memperdengarkan Tuhan. Mari kita sama-sama ambil waktu tenang. Sama-sama berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu saja Bapa, ku kan tenang dan damai di dalam-Mu. Kau naungiku dengan terang wajah.
kebaikan-Mu melimpah. Ku mau diam di bait-Mu ya Tuhan, ku kan kuatkan dan teguhkan hatiku, selalu berharap hanya kepadamu. Ku kan